Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Zakia selaku guru pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yolanda Diputri dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2A. Sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Eksistensi Sunnah dan Hadis Nabi. Sebelumnya saya sudah membuat makalah. Jadi materi ini adalah hasil resume dari makalah saya itu sendiri. Akan ada 3 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua bentuk-bentuk hadis. Dan yang ketiga adalah struktur dari hadis itu sendiri. Akan saya jelaskan ketiga materi ini secara singkat agar mudah teman-teman pahami. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maksud dari sini adalah misalnya Rasulullah mengatakan sesuatu dan hal itu menjadi pelajaran untuk orang-orang pada zaman sekarang, untuk orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hampir sama seperti hadis, tapi bedanya jika sunnah ini disandarkan kepada Nabi Muhammad sebelum ia menjadi rasul, sebelum ia diutuskan menjadi rasul. Seperti bagaimana cara beliau hidup di Gua Hira, bagaimana para hewan-hewan membantu beliau di persembunyiannya di Gua Hira tersebut. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, sahabat, dan para tabi'in. Maksudnya segala sesuatu yang Nabi Muhammad bawa, yang Nabi Muhammad ajarkan untuk umat-umatnya pada zaman sekarang. Dan yang keempat yaitu adalah asar, yaitu segala sesuatu yang dilandaskan atau bersumber pada bukan hanya Nabi Muhammad saja, bukan hanya kepada Rasulullah atau para sahabatnya Rasulullah saja, tapi juga disandarkan kepada para tabi'in. Bedanya pada hadis, sunnah, khobar, dan asar ini tadi semua disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang sudah setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, ada yang belum, dan ada yang setelah datangnya, ada yang pada para tabi'in dan para sahabat, dan ada juga belum para tabi'in. Yang materi kedua yaitu adalah bentuk-bentuk hadis. Ada 3 bentuk hadis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hadis qauli, yang kedua yaitu hadis fi'li, dan yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis qauli yaitu sebuah perkataan. Maksudnya adalah segala perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Hampir sama seperti hadis tersebut. Hampir sama seperti pengertian hadis tadi. Yang kedua yaitu hadis fi'li, maksudnya adalah perbuatan. Segala perbuatan yang dilandaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya adalah bagaimana cara Nabi Muhammad mengambil air wudhu, bagaimana cara Nabi Muhammad bertayamum, bagaimana cara Nabi Muhammad mendirikan sholat. Semua berlandaskan kepada Nabi Muhammad dan berujung atau berfungsi untuk para umatnya di zaman yang sekarang. Yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu sebuah persetujuan, di mana persetujuan ini telah disetujui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di masa lampau, yang kemudian bisa kita gunakan di masa zaman sekarang. Yang materi ketiga yaitu struktur dari hadis itu sendiri. Ada 3 juga struktur dari hadis. Yang pertama adalah sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi. Sanad adalah sebuah awal dari hadis atau penghantar dari hadis. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah sanadnya hadis, penghantarnya hadis.
Yang kedua, matan. Matan ini adalah isi dari hadis tersebut atau topik pembicaraan hadis tersebut. Kalau untuk rawi itu adalah periwayat hadis. Singkatnya untuk mengingatnya adalah periwayat hadis. Misalnya perawi-perawi yang terkenal adalah hadis riwayat Muslim dan sebagainya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi saya yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.